penerbangan di Indonesia tumbuh pesat rata-rata 12% per tahunnya dan perusahaan penerbangan yang terus menambah armadanya berdampak pula pada kebutuhan pada pilot baru. Setiap tahun Indonesia membutuhkan penambahan sekitar 800 pilot baru, sementara sekolah penerbangan di Indonesia hanya mampu menyediakan 200 hingga 300 pilot baru setiap tahunnya. Jadi, setiap tahun Indonesia masih kekurangan 500 sampai dengan 600 pilot baru. Seiring meningkatnya perkembangan bisnis internasional di bidang penerbangan, sejumlah sekolah pilot berupaya mencetak tenaga terampil profesional seperti halnya Nusa Flying International yang berada di kawasan Curug, Tangerang, Banten. Ketika mewisuda 27 pilot baru batch 9A dan 9B, CEO Nusa Flying International, Kapten Rudolf Albert Roro menyatakan, minimnya profesi pilot di tanah air harus ditindaklanjuti, mencetak profesi pilot yang handal di dalam negeri. Sebagai sekolah pilot yang berakreditasi internasional, Nusa Flying International berupaya meningkatkan kualitasnya dengan instruktur berpengalaman serta pesawat latih dan simulator berkelas dunia. Tujuan kita membuat sekolah penerbangan ya jelas untuk mengisi kekosongan yang ada. Ya, dengan kita melihat pertumbuhan ekonomi yang begitu cepatnya, terutama di dunia penerbangan, itu growth fast ya. Sementara supporting SDM-nya sangat kurang. Berangkat dari situ kita kita termotivasi untuk membuat sekolah penerbangan dengan dengan waktu yang efektif. Kira-kira seperti itu. Profesi pilot tidak hanya digeluti kaum pria saja. Terbukti, lulusan Nusa Flying International juga berasal dari kaum wanita. Poppy Novia Ginting yang berasal dari Medan mengakui, meski profesi pilot beresiko tinggi, namun hal tersebut tidak menghalanginya dalam menerbangkan pesawat di ketinggian. Karena menurut saya sebagai pilot itu menantang banget ya, menarik gitu. Seperti yang tadi kita lihat kan, gitu, wah gitu, greget banget ngeliatnya. Saya sih merasa saya cewek pasti tidak punya batasan, saya pasti bisa menjadi seperti cowok gitu. Karena emang saya tertarik aja dengan dunia yang seperti itu gitu. Nusa Flying International yang memiliki 8 pesawat latih jenis Cessna dan praktek terbang dari Halim Perdana Kusuma Jakarta hingga Semarang juga diminati sejumlah siswa asing. Halim yang berasal dari Thailand mengakui sekolah pilot di Indonesia sangat kompetitif karena hanya 18 bulan seseorang dapat menjadi pilot dan berlisensi. Sementara di Thailand bisa mencapai 48 bulan. Karena dulu kan saya mau sekolah pilot, tapi di Thailand nih ambil 5 sampai 6 tahun, itu lama banget. Terus saya kenal om saya, dia orang di sini, tapi dia nikah sama orang Thailand. Habis itu dia ajak saya masuk di Nusa, yaitu saya mulai sekolah pilot di sini. Selain STPI Curug yang memiliki asrama dan hanya swasta, cuman Nusa waktu itu yang setahu saya yang memiliki asrama. Jadi di asrama itu kita bisa belajar bareng, jadi kita bisa sharing kalau misalnya ada pengalaman atau teman kita yang lebih memiliki ilmu, jadi bisa saling berbagi. Intinya seperti itu. Sekolah pilot tergolong mahal. Total biaya pendidikan satu pilot di Indonesia sekitar 500 hingga 700 juta rupiah. Namun menjadi pilot bagi sebagian orang merupakan pekerjaan yang diimpikan. Pendapatan jauh di atas rata-rata pekerjaan lain, fasilitas yang bagus, kesempatan jalan-jalan ke berbagai kota di Indonesia bahkan seluruh dunia adalah salah satu alasannya. Namun menjadi seorang pilot tidaklah mudah. Selain memiliki disiplin yang tinggi, juga harus memiliki kesehatan prima, psikologi yang kuat, penguasaan bahasa Inggris serta tes bakat terbang. Nusa Flying International yang telah memiliki alumni pilot di berbagai maskapai penerbangan dalam dan luar negeri bertekad meningkatkan jumlah dan kualitas pilot di tanah air.